Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini fi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita hormati para asatidz. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu mulia ini, di tempat mulia ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala bermunajat kepada Allah, berzikir, membaca manaqib dan membaca maulid, bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga semua amal tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan membuat kita semakin dekat dan dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berkumpul bersama-sama malam hari ini merayakan haul dan rutinitas biasa al-khidmah sekaligus haul Syekh Romo Kiai Muhammad Asrari, Kiai Ahmad Asrari, dan juga sekaligus penutupan majelis untuk tahun ini karena kita akan istirahat untuk bulan Ramadan. Kita dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala satu bulan yang mulia nanti yang akan kita datangi. Tujuannya apa? Sebetulnya untuk melatih diri kita agar membersihkan perut kita dari sesuatu yang tidak berguna. Kita sama-sama sudah membaca ada 4 hal yang paling berbahaya di dunia ini yang menjadi sebab kita bermaksiat, sebab kita lalai dari taat. Yang pertama adalah kebodohan, tidak punya ilmu agama yang dimaksud. Yang kedua adalah kurangnya iman. Yang ketiga adalah panjang angan-angan, lupa mati, lupa bahwa hari yang akan datang kita belum tentu dapati, mengundur-mundur amal nanti. Itu sudah kita baca semua. Dan sekarang ini pas di penghujung tahun kita baca yang terakhir. Apa itu? Yang paling berbahaya adalah masuknya sesuatu yang haram ke dalam perut. Ini hal yang sangat penting dan banyak orang yang lupa dan lalai akan hal ini. Segala tingkatan tidak akan bisa mulia kecuali dengan menjaga tubuhnya dari kemasukan sesuatu yang kotor. Kalau ada yang kotor masuk ke dalam tubuhnya, semua akan ikut kotor mau tidak mau. Begitu juga disebutkan Nabi kita Muhammad SAW, man akalal harama asad jawarihuhu sya'a am-amah. Yang makan haram, tubuhnya itu bakal bermaksiat, mau tidak mau. Karena bahan bakarnya jelek. Sampai lihat itu ada dupa, yang dibakar apa? Garam. Dupa yang harum. Asapnya apa? Harum juga. Kalau yang dibakar seperti yang dipakai sama dukun, darah, kuku, rambut, baunya apa? Gak mungkin harum, baunya busuk. Kenapa? Yang dibakar bahan bakarnya jelek. Begitu juga kita, ini badan kita mau dipakai buat sholat, ngaji, wirid, segala macam. Bahan bakarnya itu semua apa? Biar bisa istiqomah, wiridan, sholat. Bahan bakarnya adalah sedikit dari makanan yang halal. Sedikit dari makanan yang halal. Kalau isinya makanan yang haram, makanan haram itu bahan bakar buat ghibah, bahan bakar buat buka aurat, bahan bakar buat ngebohongin orang, bahan bakar buat kelahi, caci maki, itu dari makanan haram.
Kita kepengennya taat ibadah, tapi kita salah makan bahan bakar. Akhirnya saya mau dikira, ternyata jadinya riba berjamaah. Saya mau tarawehan, ternyata dia bukan taraweh, malah melakukan maksiat. Kenapa? Makanannya jelek. Padahal walaupun kadang-kadang kepengen niatnya bagus, tapi nggak bisa. Karena yang dimakan sama dia adalah kejelekan. Nah, di sini para aulia as-salihun, para wali-walinya Allah, para ulama benar-benar menekan dalam hal ini. Hati-hati dari segi makanan. Kenapa? Pertama, diri kita ini berbahaya sekali. Jangankan yang haram, yang halal saja kalau lebih bahaya. Hiya minal halali, kata Imam Ghazali, banyak makan minal halali mabda'u kulli syarrin. Kaifa minal haram. Makan yang banyak dari halal itu pintu membuka dari segala macam kejelekan, apalagi dari yang haram. Ingat ya, dari tadi kalau saya nyebut gambaran makan halal tuh bahan bakar atau bensinnya taat. Jangan sampai keluar pikiran, oh berarti habis ini makan yang banyak. Habis majelis kebetulan nih makanannya halal di sini, insya Allah sebanyak-banyaknya. Ingat tadi makanya saya bilang sedikit dari yang halal. Kenapa saya bilang sedikit dari yang halal? Ini beda sama kendaraan, sama mobil. Mobil itu kalau melakukan perjalanan jauh diisi penuh. Kenapa? Biar nggak habis-habis, biar tetap bisa jalan. Kita badan kalau mau taat isinya sedikit aja, baru bisa taat banyak. Terbalik, kalau diisi kebanyakan nggak bisa bergerak. Taat susah. Itu dari yang halal, apalagi dari yang haram. Ini benar-benar perlu diperhatikan. Kita coba perhatikan sejarah seluruh walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu nggak mungkin ada ceritanya mereka hidupnya makan haram, makan syubhat, nggak mungkin. Kalau melakukan itu nggak mungkin bisa jadi wali. Makan itu nggak mungkin bisa jadi ulama. Makan itu nggak mungkin bisa jadi orang baik. Tidak bisa. Kenapa? Bahan bakarnya jelek. Harus tobat dulu, sungguh-sungguh dulu baru bisa. Kalau nggak tobat-tobat ya tetap aja jelek. Kalau sudah makan halal, badan bisa bagus, taat bisa bagus, nanti yang keluar dari lisan pun juga bagus. Ini salah satu omongan Imam Ghazali. Ya. Jadi orang itu ketika makan haram, yang keluar dari mulutnya ini, walaupun ilmu bisa tidak bermanfaat. Yang dengar nggak masuk ke dalam hatinya. Kenapa? Karena dia makan yang haram. Untuk dianya sendiri belum tentu bisa mengamalkan, apalagi disampaikan ke orang lain tidak bisa memahaminya. Walaupun paham, sulit mengamalkannya, sulit dapat hidayah yang keluar dari lisan yang memakan makanan haram. Kalau kita dengarkan manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani, dulu pernah Syekh Abdul Qadir itu ngomong dalam ceramah ngomong omongan biasa, pakai bahasa kampung kalau kita. Yang hadir semangat, khusyuk, yang hadir sampai ada yang nangis. Ada orang di situ melihat, wah ini Syekh Abdul Qadir Jailani ngomong biasa aja, yang hadir khusyuk, yang hadir sampai nangis, terbawa suasana. Kalau saya ceramah ini, wah bakal heboh ini kata dia. Kenapa? Dia ahli balaghah, ahli bahasa. Misalnya kalau ngomong nanti pakai bahasa yang bagus, ceramahlah dia. Yang hadir ngantuk, maaf semua yang dia sekarang nih. Yang hadir ngantuk, sampai ceramah bingung nih. Kok bisa? Padahal omongan saya bagus, nggak ada yang kelihatan itu, nggak ada yang kena akar dari ceramahnya dia. Habis itu Syekh Abdul Qadir Jailani ngomong pendek. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, saya waktu nyalakan api, tangan saya kena dan ternyata panas sekali api itu ya.
Nangis yang datang masuk surga. Kenapa? Ternyata yang datang mikir itu baru panas api dunia, apalagi panasnya api akhirat. Sedihlah mereka. Loh, apa bedanya? Orang menjelaskan ilmu dengan bahasa yang bagus sama orang seperti yang jalani tadi ngomong cerita hal yang terjadi sehari-hari. Kita semua sering coba ketusuk kena api itu sering tidak? Ibu-ibu yang masak sering kan kena api tangannya. Disampaikan begitu, apa sih bedanya? Kita udah sering tahu itu. Ternyata lisan yang menyampaikan ini lisan yang punya hati bersih, lisan yang punya perut suci yang gak kemasukan haram. Orang yang makan halal 40 hari Allah akan mengalirkan hikmah dari lisannya. 40 hari saja, apalagi sepanjang hidup dia jaga, tidak kemasukan apapun kecuali yang halal, keluarlah hikmah dari lisannya. Dengar satu kali aja dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu ada satu orang, ya, dia dari Islam, nggak tahu saya dulu agamanya dia itu apa. Pokoknya dia dari India, lari ke Indonesia. Kebetulan dia lewat di samping musola atau masjid, ngedengarkan ceramah. Ya kayak kita ini. Kebetulan waktu itu yang ceramah Kiai Asrori lagi nyampaikan tausiahnya, nasihatnya. Mungkin dari Majelis Al-Hikmah. Kiai Asrori lagi nyampaikan nasihatnya. Ini orang ini lagi bingung dia. Kedengaran ceramah tadi, dicari sama dia, siapa yang ceramah. Langsung ketika ketemu, tanya-tanya, ringkas cerita. Cuman karena ngedengerin, dia gak masuk ikut majelis, enggak, lewat, kedengeran, langsung taubat, masuk Islam. Padahal gak kenal Islam sebelumnya. Cuman karena satu kali dengarkan nasihat. Kenapa? Itu tadi. Kalau mulut-mulut orang yang menjaga diri dari makanan yang haram, dan mungkin sebagian besar tahu siapa orangnya, sudah meninggal dunia. Saya ketemu langsung sama beliau dulu, cerita. Ya, kalau nggak salah saya waktu itu sudah lama sekali. Beliau ceritanya gimana detailnya. Intinya dengarkan dari luar ceramahnya kayak Asmawi, omongan nasihat yang keluar dari perut yang tidak memakan yang haram, sadar dia. Itulah dia sekalian. Kalau kita benar-benar makan halal, orang lain aja bisa kena efek dari omongan kita, apalagi kitanya. Tapi kalau orang yang makan haram, kita kumpul sama orang yang hobi makan haram, bisa ketularan suka maksiat. Di dunia susah, di akhirat apalagi. Dan ini hati-hati sekali ya, hati-hati dijaga. Hal haram ini salah satu hal paling bahaya dari 4 hal yang membinasakan manusia. Di dunia susah, apalagi di akhirat. Ada satu orang sahabat ya, dikenal dengan julukan Kirkiroh, disembunyikan namanya karena ceritanya kurang bagus. Ini Kirkiroh ini membawakan kudanya Rasulullah SAW kalau perang. Hebat ya, dekat sekali kan sama Rasulullah SAW. Dan dia ini dinafkahi sama Rasulullah, dibiayai oleh Rasulullah SAW, karena dulunya budak dimerdekakan oleh Rasulullah SAW. Kirkiroh ini dalam sebuah peperangan meninggal. Orang-orang bilang Kirkiroh mati syahid, Kirkiroh surga. Lalu Rasulullah bilang apa? Huwa finnar, Kirkiroh di neraka. Bingung sahabat. Duh, kok bisa? Ini orang dekat bawa kudanya Rasulullah SAW, narik pelana kudanya Rasulullah SAW. Kok bisa di neraka? Awalnya mereka sahabat yang hasuna cari sebab kenapa Kirkiroh kok masuk neraka sampai Rasulullah SAW. Dicari
Fawajadu aba'atan qad ghallaha. Mereka sahabat nemukan aba'ah. Aba'ah itu kain selimut, kain kayak rida gini, polos, ada jahitannya. Bukan kain yang mahal, kain murahan. Ada jahitannya ujung-ujungnya. Ada apa namanya itu? Biasanya bordir ya. Ya ada kayak gitu, cuman zaman dulu itu aba'ah. Fawajadu aba'atan qad ghallaha. Dia telah mencurangi kain selimut. Satu aja dia ambil, dia dengan cara curang menyebabkan dia masuk neraka. Dan gimana kita berani makan hak orang lain? Dan kita bukan sahabat, dekat sama Rasulullah tidak, amal kita sedikit. Makanya hadirin sekalian, sabar di dunia itu. Sabar. Kita itu nggak harus selalu makan enak, nggak harus selalu hidup nyaman, nggak harus. Kenapa? Kalau kita memaksakan itu sampai berani kena yang haram, hancurlah kehidupan kita. Alhamdulillah sedikit lagi datang bulan suci Ramadan. Ini latihannya ini. Bulan suci Ramadan nanti latih diri kita. Pertama, jangan sekedar nahan makan dari subuh sampai maghrib, jangan. Jaga mulut dan perutnya dari sesuatu yang haram, yang syubhat, yang makruh, jauhi. Semua yang dia bisa jauhi. Bahkan yang halal pun jangan berlebihan. Kenapa? Kalau halal berlebihan sama aja. Abda'u kulli syarrin. Buka puasa 4 piring, akhirnya nggak tarawih ya, mulus. Sahur berlebihan, akhirnya subuhnya bisa kelewatan, nggak jadi ke masjid, sakit perut. Ramadan itu puasa memang harus lapar. Ingat ya, Ramadan ini kalau ingin berubah, ingat puasa itu memang harus lapar. Jadi sahurnya sedikit, biar siangnya kelaparan. Jangan sengaja sahur yang banyak biar nggak lapar sampai maghrib. Itu kesalahan kita dari dulu itu. Jadi kalau sahur sedikit, sekiranya siang udah kelaparan. Biar apa? Lapar ini nanti itu yang melatih kita. Jadi habis Ramadan, Lebaran, kita nggak berlebihan lagi dalam makan, nggak berlebihan lagi dalam memuaskan nafsu mulut kita. Kita ini penting sekali menjaga perut dari yang diharamkan. Banyak sekali hadisnya riwayatnya, dan kita nggak perlu banyak dalil. Ya, mudah-mudahan yang penting taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak tadi cerita Syekh Abdul Qadir Jailani nggak pakai dalil, cuma api kena tangan panas, yang hadir langsung sadar. Begitu juga kita ini sekarang nggak perlu dalil banyak-banyak. Yang penting yang kita dengar ini bukan omongan saya cuma mengcopy paste dari omongannya Imam Ghazali, omongannya Imam Haddad, hadis Rasulullah SAW. Jadi kita niatkan dengar dari mereka, bukan dengar dari saya. Mudah-mudahan masuk ke hati kita, menarik taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua yang kumpul di sini diberkahi rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun tidak berkumpul di bulan Ramadan, tetapi tetap melakukan amal-amal saleh, tetap berzikir, tetap bermunajat, tetap beristighatsah, tetap membaca manaqib, karena itu yang mendekatkan kita kepada Allah dan Rasulnya, yang mendekatkan kita kepada wali-walinya Allah. Mudah-mudahan semua hajat kita berkat majlis ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang punya penyakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang punya permasalahan cepat diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terkena musibah, mudah-mudahan diringankan musibahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terkena kotoran hati, mudah-mudahan hatinya disinari, dibersihkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang malas taat, mudah-mudahan diberi semangat untuk taat. Yang suka bermaksiat, mudah-mudahan dijauhkan dari segala maksiat. Mudah-mudahan berkat perkumpulan malam hari ini kita dijadikan orang yang saleh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dicintai oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, yang dicintai oleh para auliya as-salihun, dan mudah-mudahan kita nanti di akhirat dikumpulkan bersama mereka. Orang-orang yang kita baca manaqibnya, yang kita puji, yang kita salawati, yang kita kirimkan doa, mudah-mudahan kita bangkit bersama mereka di hari kiamat nanti dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang kita amalkan bisa bermanfaat buat kita semua. Adam ini jika ada salahnya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.